Businessman Opinion. Baik mitra bisnis, posisi Jepang sebagai raksasa ekonomi terbesar ketiga di dunia terancam digeser oleh India pada 2030 mendatang. Uniknya, jika hal itu terjadi, India akan jadi raksasa ekonomi dunia dengan upah minimum yang sangat rendah, yaitu sekitar 62,5 dolar Amerika atau kurang dari 1 juta rupiah per bulan. Upah minimum itu jauh di bawah upah minimum di Indonesia yang rata-ratanya sekitar 2,7 juta rupiah per bulan. Apa komentar Anda mengenai India, raksasa ekonomi dengan upah minimum lebih rendah dari Indonesia ini? 6339160. Iya, negara India memang beda dengan pemerintah kita ya. Kalau negara India itu pemerintahnya sangat memperhatikan rakyat kecilnya, di mana mereka itu untuk walaupun UMR-nya kecil, akan tetapi dia juga untuk bahan-bahan sembako atau apapun itu yang dijangkau rakyatnya itu terjangkau harganya oleh rakyat. Dan mereka memudahkan energi, misalnya listrik dan lain sebagainya dimurahkan. Dan industri yang hidup di sana selain industri elektronik, industri digital dan lain-lain itu filmnya ya, Bollywood itu industri filmnya besar, salah satu yang di dunia, dan itu banyak negara lain investasi di dunia film India ataupun di dunia lain-lain industri di India itu karena memang pekerjanya berharga murah. Dan karena pemerintahnya sayang pada rakyat kecil, tidak seperti Indonesia yang BBM dinaikkan terus sehingga harga sembako dan harga barang-barang dan jasa transportasi lain-lain naik, sehingga kalau di negara kita walaupun UMR-nya lebih tinggi dari di India 4,5 jutaan rupiah ya kalau di DKI, sedangkan India di bawah 1 jutaan rupiah, tapi mereka tetap hidup lebih enak daripada di Indonesia rakyat kemungkinan. Lihat harga vaksin waktu itu di India cuma 96.000 rupiah, di kita bisa mencapai 500.000, 300.000, bahkan kalau naik pesawat mau ke luar kota, ke luar negeri kan kadang 1 juta dikenai tarif yang kemungkinan sedih ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau menurut saya Indonesia itu adalah yang bijaksana dalam hal upah minimum regional ya, karena dibanding India. Jadi kewajiban bangsa ini sangat menentukan partisipasi dari rakyatnya dalam membangun negara ini, kesatuan Indonesia ini, terutama untuk tambang dan macam-macam. India itu saya kira ya mungkin yang benar kata negara dengan ekonomi keempat di dunia tahun 2030, tapi kan perjuangan India itu masih panjang, jadi kita lihat aja nanti. Saya kira apresiasinya baik ya, karena India saat ini kan mendominasi penduduk nomor 2 sedunia ya, di bawah Republik Rakyat Cina. Sementara Indonesia kalau nggak salah kelima ke-6 gitu loh. Dengan jumlah populasi penduduk yang cukup aduhai, itu saya kira wajar lah bisa menggeser dominasi Jepang yang penduduknya mungkin nggak ada seperberapanya dia gitu loh. Jadi ini komunitas populasi dibandingkan ekonomi yang cukup banyak investasi akan bergeser dari belahan dunia, dari Amerika, dari Rusia dan berbagai belahan untuk melakukan investasi atau penanaman modal di India, walaupun penduduknya dikatakan kategorinya miskin ya. Nah ini cuma pemerintahnya bisa mengatasi pembayaran hal tersebut melalui tripartitnya dia, mungkin dari pengusaha, kemudian tenaga kerja dan pemerintah sendiri cukup diapresiasi juga. Mereka bisa menekan laju kenaikan tersebut, padahal harga-harga pokok mungkin di sana juga sudah mengalami kenaikan seperti di Indonesia. Jadi saya kira lumrah ya, itu bisa menggeser karena posisi penduduknya sendiri banyak nih, nomor 2 sedunia gitu loh. Jadi ini kita apresiasi aja bahwa India bisa mendominasi walaupun penduduknya boleh dikatakan kategori miskin. Itu aja. Iya, sebenarnya gini, India itu bagus adalah infrastruktur pendidikannya ya. Siapkan pendidikannya dari bawah sampai ke atasnya mereka siapkan dengan bagus. Itu yang kelebihan dari India di negara kita. Makanya kita juga harus belajar dari India untuk mempersiapkan infrastruktur pendidikannya. 2, mengenai biaya hidup di India memang lebih murah dibanding di Indonesia karena pemerintahnya juga melindungi
produk domestiknya. Jadi produk import mereka kena duty yang sangat tinggi, sehingga mereka juga mendapatkan produk yang sangat kompetitif. Itu aja sih dari saya. Saya pikir ekonomi terbesar diindikasikan atau diestimasikan ketika menggeser Jepang itu berita baik nggak? Tentu itu berita baik. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau tadi dikatakan India nanti akan menjadi negara dengan penghasilan begitu rendah, berita baik. Artinya apa? Kesenjangannya itu semakin lebar. Justru menurut saya tadi ada pembicaraan mengaitkan dengan Indonesia dan lain-lain. Saya kira setiap negara itu akan meningkatkan mereka punya PDB. Tetapi yang pasti Indonesia berusaha untuk naik ke middle up level. Artinya apa? Pendapatan per kapita harus ikut naik. Kalau pendapatan per kapita naik diiringi dengan produk domestik brutonya ikut naik, itu baru kabar baik. Artinya apa? Segitiga kesenjangan yang terjadi itu semakin mengecil. Jadi kalau India dibilang murah, itu bukan kabar baik. Itu mereka itu semakin terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar. Jadi harus diperhatikan banyak faktor, tetapi jauh lebih baik daripada PDB-nya nggak naik, buruhnya juga murah, itu negara yang benar-benar parah. Jadi mari kita lihat secara makro itu banyak faktor. Jadi menilainya itu bukan hanya sekedar dianggap hebat menggeser Jepang. Nah, negara-negara maju itu mereka bertumbuhnya itu nggak bisa begitu cepat lagi. Dia pasti akan dikejar oleh negara-negara berkembang. Ya kita seperti itu. India ini kadang UMP itu tidak juga menentukan rendah itu semua orang tertarik. Kita lihat ya konglomerat di orang asal dari India keturunan cenderung tidak mau berinvestasi di India. Ya dong, contoh seperti yang tekstil itu, ya kan, banyak lah yang raja elektronik, kita nggak usah sebut namanya, tapi kan mereka juga tidak mau invest di India, malah investnya di China, di Vietnam. Jadi kan iklim investasi dengan kultur itu juga sangat berpengaruh. Nah, tapi kalau dengan selai waktu berjalan, India itu ada perubahan dari kultur budayanya, etos kerjanya dan segala macamnya itu, mungkin nanti dia juga akan mengubah seperti China zaman dulu. Nah, disitulah baru dia akan jadi negara yang kuat, PDB-nya yang kuat juga, dengan UMR yang akan pelan-pelan menyesuaikan. Ini kalau upah minimum itu kan untuk orang-orang yang baru bekerja. Kalau pekerjaannya udah profesional pasti dia akan menawar pendapatannya, nggak mau dia sesuai dengan UMR. Kalau kelas profesionalnya udah sangat banyak, karena kan dia penduduknya 1,5 miliar. Kalau profesionalnya udah 20% aja, kan udah bisa menggerakkan ekonomi dalam negeri karena pendapatannya besar. Sedangkan produk tenaganya murah, dia bisa nyerang negara manapun, dia bisa ekspor manapun dengan produknya yang lebih murah. Makasih. Ya, nah ini mestinya bahan introspeksi buat kita Indonesia, khususnya tenaga kerja kita. Ya, India itu bukan hanya pendapatan per kapita terendah, tapi mereka ini punya kemampuan personal SDM yang luar biasa. Anda bisa lihat itu hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu mempekerjakan CO2 orang India. Kita rakyat Indonesia mestinya berpacu dengan India. Terima kasih. Kalau menurut saya sih lebih adilnya itu ada upah UMK atau UPT itu ada sektornya. Jadi memang untuk sektor-sektor tertentu bagus kondisinya, tapi ada sektor-sektor yang lainnya yang kurang bagus kondisinya gitu. Jadi dalam hal ini ada batasan minimal, ada batasan maksimal gitu. Untuk sektor yang bagus ya, kayak misalnya seperti batu bara ya, itu boleh dimaksimalkan gitu loh. Tapi untuk sektor yang kurang bagus kondisi saat ini itu harus ditunjang gitu, nggak bisa disamaratakan seperti itu gitu loh.
Ya industri otomotif kan lagi bagus nih, ya boleh naikin maksimal gitu. Tapi kalau garmen ini susah gitu loh, kasihan mereka. Jadi harus dibagi berdasarkan sektor lah gitu loh, supaya lebih adil. Terus mengenai upah gitu ya, upah tuh harus ada produktivitasnya gitu loh. Jadi kalau orang yang mau kerja di bagian sektor yang bagus, ya dia harus berkompetisi dengan prestasi yang bagus baru bisa masuk. Nah itu lebih adil gitu loh. Gitu sih pendapat saya. Terima kasih. Ya, komennya simpel aja sih. Di India nggak ada Said Iqbal, itu aja. Saya kira hal ini wajar-wajar ya, karena begini, karena populasi itu yang bermain di sini faktor ini. Jadi bukan GDP per kapitanya, tapi karena rakyatnya besar. Nih ya pembandingnya ya, Cina itu dengan GDP per kapita hanya 1.000 lebih ya. Dia pokoknya sangat kecil dibandingin 1/5 dari GDP-nya Amerika. Tapi in total Cina sudah melewati Amerika. Ya, hal ini juga akan terjadi dengan kita. Indonesia akan pelan-pelan naik. Kita akan tahun-tahun ke depan kita akan naik. Inggris sudah kita lewati. Mungkin pelan-pelan akan kita nomor 7 atau nomor 5 ya. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi hal ini wajar-wajar aja. Asal semakin meningkat ya, negara aman, maju terus, pasti akan luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya ini kejadian juga di Jawa Tengah ya. Dia UMP-nya kan cukup rendah ya. Jadi banyak pabrik-pabrik pindah ke situ gitu loh. Ini bisa dicontoh juga oleh beberapa daerah menetapkan UMP yang sangat murah. Memang potensi buat tenaga kerjanya jadi terserap dengan baik gitu. Jadi kita contohnya dengan India, dan kita juga bisa beberapa daerah itu pabrik akan banyak. Itu aja. Mungkin ide saya ada sedikit unik ini. Saya melihat ada potensi bisnis pemimpin organisasi atau partai buruh nih untuk pindah ke India. Karena ada potensi bisnis di mana berbuat besar dan rupanya masih sangat minimal, sehingga bisa menggerakkan dan memobilisasi buruh-buruh itu untuk melakukan demo. Terima kasih. India dan Indonesia memang diprediksi akan menjadi negara besar, terutama India dengan 1,3 miliar penduduknya. Tetapi memang ini tidak serta-merta berkaitan dengan upah minimum ya. Jadi jangan sampai ada narasi, mungkin ada oknum pengusaha ya yang ingin membuat paradigma itu. Jika negara ingin maju ekonominya, maka bikinlah upah buruh semurah-murahnya, kan kira-kira begitu. Juga saya pikir sebuah paham kapitalis yang yang nyasar juga seperti itu. Karena kalau kita lihat Amerika Serikat sebagai negara bukan nomor 2, bukan nomor 3, bahkan negara nomor 1 di dunia, upah minimumnya juga tertinggi di dunia barangkali gitu. Nah, jadi bahwa dua hal itu benar iya, tetapi dua hal itu belum tentu saling berkaitan. Ini dua hal yang benar tapi belum tentu berkorelasi. Nah, oleh karena itu dengan India akan maju dengan berbagai sumber dayanya, Indonesia juga bisa maju. Cuman dengan alamnya. Cuman mari dilihat bahwa kalau para pengusaha ini tertekan dengan upah minimum, daripada membuat mereka barangkali berusaha dengan narasi supaya UMR murah, lakukan distribusi produksi di seluruh Indonesia. Jangan semuanya hanya di Jabodetabek, di Karawang gitu. Bangun kawasan-kawasan industri di kawasan Indonesia Timur, di Aceh, di Jambi, di Bengkulu yang mungkin sumber daya alamnya melimpah, UMR-nya juga masih murah. Cuman memang akses ke pasarnya, di mana Jawa adalah pasar, mungkin menjadi logistik issue gitu. Ya kalau menurut saya kurang fair lah dibandingin kayak gitu ya. Kan biaya hidup berbeda. Di sana lebih murah. Dulu bilang Cina lebih murah. Sekarang Cina UMR-nya lebih tinggi daripada Indonesia kok. Sekarang udah Indonesia lebih murah. Cuma kalau misal mau bikin wacana kayak gitu, ya pengusaha jangan jadikan alasan. Tapi kalau mau coba boleh dibikin aja, misalnya jadi 700.000 gitu. Kita lihat demonya kayak gimana ntar. Nah itu kalau misalnya
Jangan selalu kalau misalnya memang merasa India lebih murah, ya udah bikin pabrik di sana. Oke, makasih. Biaya hidup di suatu negara itu mempengaruhi cara kebutuhan para pekerja atau buruh di Indonesia pada khususnya. Jadi ya balik lagi, seberapa besar biaya hidup dan pemerintah bisa menekan harga-harga kebutuhan pokok itu intinya jangan di bawah cara besarnya nilai gaji di suatu negara itu menjadi tolak ukur. Ya saya pikir itu. Jadi kalau ini kan bersaing kita ya, kalau tekstil kita kalah saingannya, larinya ke Asia Selatan. Jadi persepsi Menku itu salah bahwa tekstil sedang naik, jangan naiknya itu ke Asia Selatan, Bangladesh, bukan ke Indonesia. Nah di Indonesia malah PHK semua, karena kita kalah bersaing, buruhnya kalah murah. Betul kalau yang itu. Tapi dalam konteks elektronik itu Cina bukan mengandalkan murahnya gaji, ya, tapi karena skillnya gitu. Dan skill itu bahkan tidak ada di Amerika, makanya handphone bikinnya di Cina. Ya. Tapi kalau dipindah ke Indonesia, ya belum mampu kita. Ya. Makanya antara buruh murah dan skill itu harus dikombinasikan, maksudnya. Dikombinasikan di sektor mana? Indonesia tentunya ada kebutuhan lapangan kerja. Kalau masuk ke industri tekstil maka harus murah. Tapi kalau kau masuk sektor yang lain, ya tidak bisa murah karena di sana ada skill. Itu kira-kira. Terima kasih. Kalau saya lihat, saya punya pandangan, contoh sama Tiongkok. Dia itu adil. Contoh Jack Ma ya macam-macam diusir kan nggak boleh kan. Itu semua merata rakyatnya. Kita kalau contoh India agak kacau India. Soalnya saya kan sering nonton televisi dia. Saya ada pasang pala bola tiap hari. Lebih cocok sama ini. India kan negara terlalu religius. Jadi nggak cocok bangsa mau maju harus menguasai teknologi. Kita Tiongkok kan semua pertanian pakai drone ya nggak. Ini bukan muji ya. Dia punya luar angkasa. Saya lebih cocok. Jadi negara sono ya Tiongkok ya. Dia lebih mementingkan rakyat. Kalau kita kan kadang-kadang punya kesempatan sini susah, ya nggak? Jadi hidup rakyatnya nggak sejahtera, walaupun negara kita kaya, itu kesejahteraan kita kurang. Contoh sekarang gaji, bukan soal nilai berapa ya, kalau malah hidup nggak layak, pasti nanti mereka hidupnya sengsara juga, ya nggak? Mana gelandangan pengemis, ya nggak? Kita udah merdeka lebih dulu dari Tiongkok. Tetapi cocok contoh sama Tiongkok deh, kita ambil yang bagus ya, yang jelek kita nggak usah. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis yang sudah berkomentar di Businessman Opinion. Saya Tribudi Utama.